ilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba para murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti para ibu pertiwi. Halo, selamat siang. Nama saya Putri Kristiani. Saya merupakan pengajar di SD Kristen dan Kusuman di kelas 5. Pada siang hari ini kami sudah menerima materi tentang diseminasi disiplin atau budaya positif dari kepala sekolah kami, Ibu Putri Tunjungsari. Dan dari hari ini pembelajaran yang kami terima, saya sangat terkesan sekali dengan materinya, karena selama ini ternyata anggapan sekolah ini masih ada sesuatu yang belum tepat, belum sesuai dengan materi yang disampaikan tadi. Tapi dengan apa yang sudah disampaikan tadi, saya sudah berkomitmen untuk menjadi seorang guru yang akan berperan sebagai seorang manajer di kelas saya. Saya akan berusaha untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa itu secara internal dari dalam diri mereka sendiri dan menjadi manajer di kelas 5. Terima kasih. Dengan paradigma baru, belajar berbudaya positif membuat kita memiliki sesuatu yang baru lagi untuk mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan para peserta didik kita, sehingga kita tidak memperlakukan mereka sebagai sesuatu yang harus kita paksakan sesuai dengan keinginan kita sebagai orang dewasa, tetapi anak-anak atau peserta didik kita memiliki kehendak atau kemauan yang sesuai dengan apa yang hendak mereka capai. Terima kasih. Yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Tunjungsari, SPSTG. Namun sebelum kita mengikuti diseminasi budaya positif, marilah terlebih dahulu kita bersama-sama menghadap Tuhan dalam doa agar acara pada hari ini diberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Selamat siang Bapa, selamat siang Yesus, selamat siang Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan pada siang hari ini Kau telah bersama-sama memperkuat kami di tempat ini untuk bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif ya Tuhan. Tuhan kiranya Kau sendiri yang memberkati supaya acara pada hari ini berjalan dengan lancar. Kau berkati Ibu Putri Tunjungsari yang akan menyampaikan materi supaya beliau memberikan hikmat dan juga kebijaksanaan sehingga bisa menjelaskan dengan baik dan kami sendiri bisa belajar Tuhan dari apa yang disampaikan beliau dan bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran kami di kelas kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kegiatan hari ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Baik, Bapak Ibu, langsung saja marilah kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Putri Tunjungsari yang akan menjelaskan tentang diseminasi budaya positif. Selamat siang. Selamat siang. Sehat semua ya, Bapak Sehat. Ibu. Masih semangat setelah melayani anak-anak di kelas? Semangat. Iya. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini istimewa buat kita karena kita akan belajar bersama tentang satu materi yang esensial di dalam kita mengerjakan tugas pelayanan kita di sekolah ini. Budaya positif. Ada yang pernah mendengarnya atau mempelajarinya? Kalau hari ini saya akan menyampaikan materi tentang budaya positif, bukan berarti saya lebih paham gitu Bapak Ibu. Hanya saja saya
sudah mempelajari materi ini terlebih dahulu daripada yang belum menerimanya. Nah, hari ini kita akan berproses bersama belajar tentang satu hal yang bisa jadi ini baru buat kita. Budaya positif adalah, tadi saya mengatakan, ini unsur yang esensial di dalam kita melayani anak-anak kita. Mengapa? Karena budaya positif jika itu terbangun di dalam sekolah kita, berarti akan terbangun pula lingkungan belajar yang positif untuk anak-anak kita. Kalau lingkungan yang positif tercipta, maka sudah bisa dipastikan anak-anak kita akan nyaman di dalam belajar dan itu akan mempermudah mereka di dalam berprestasi. Hari ini kegiatan kita adalah bagian dari kegiatan belajar saya sebagai calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surakarta. Nah, tujuan belajar hari ini adalah kita akan memahami peran kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru itu punya peran untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Berikutnya, kalau kita sudah paham dengan budaya positif, maka diharapkan kita akan mampu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah yang aman dan berpihak pada anak. Bapak Ibu tentu sudah perso bahwa saat ini sudah berkembang paradigma baru di dunia pendidikan, yaitu pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memerdekakan murid, bukan yang memaksa. Artinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan saya sampaikan materi esensial kita hari ini. Nah, ini kita sebagai satu tim akan bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah kita. Saya buka dulu. Boleh dan malah saya minta untuk berpendapat ya. Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplin anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Silakan, bagaimana Bapak Ibu menurut pendapat Bapak Ibu? Pak Suris, silakan. Alasannya Pak? Selama hukuman itu bersifat mendidik, tidak apa ya, bersifat kita mendendam atau kita membenci anak. Jadi hukuman itu sifatnya mendidik, itu dapat, saya yakin dapat mendisiplinkan anak. Gitu. Tapi kalau hukuman sudah menyangkut fisik dan seterusnya, itu nanti lain. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Suris. Ada pendapat lain Bapak Ibu? Apakah hukuman itu dapat mendisiplinkan? Silakan. Saya Bu. Bu. Selagi hukuman itu bersifat mendidik dan tidak sampai melukai perasaan anak, yang membangun dalam arti meningkatkan karakter anak untuk lebih baik di kemudian hari. Jadi tidak semata-mata itu membebani atau mempermalukan atau menghukum secara fisik maupun secara batiniahnya menjadi terbuka, jangan sampai ke situ. Tetapi ke arah lebih memberi pengertian ke arah yang lebih baik lagi supaya di kemudian hari anak ini lebih meningkatkan kualitas belajarnya, lebih disiplin dan lebih baik. Jadi saya untuk membangun karakter siswa dan meningkatkan semangat belajar siswa. Baik, yang kedua Bapak Ibu, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, pernah ya kita memberi anak hukuman seperti itu? Pernah Bapak Ibu? Pernah. Saya juga pernah ini memberi hukuman membaca halaman sekian sampai sekian. Ya. Juga pernah saya memberi tugas siswa, memberi hukuman membersihkan halaman sekolah. Apakah hukuman seperti ini dapat meningkatkan disiplin anak? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Pernah nggak perlu disiplin?
menghukum anak untuk nyapu di halaman. Iya. Dan itu dipertontonkan, diperlihatkan kepada teman-teman atau orang tua yang lain. Jadi sepulang sekolah, yang lain boleh pulang, terus anak-anak yang tidak mengerjakan tugas atau kena sanksi ini dihukum nyapu sampai dipertontonkan, sehingga ya ada sisi positifnya supaya jerah di kemudian hari. Tetapi kalau menurut saya pribadi loh, Iya. itu Bu Yanti kayak ada tidak pendapat manusiawi. berbeda dengan Bu Prek? Apakah setuju atau tidak setuju? Bu Yanti ada pendapat? Monggo. Setuju. Setuju dengan pemberian hukuman seperti itu ya? Pemberian hukuman dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Biasanya anak akan malu dengan teman-temannya, sehingga mereka jinak. Oh gitu. Ini kita boleh curah pendapatnya. Yang berikutnya, memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Bapak Ibu? Setuju ya. Alasannya apa, Bu Rini? Monggo. Penghargaan yang diberikan kepada anak mungkin bukan berupa barang yang Iya. berupa ujian Iya. atau cuma jempol individual, dan itu bisa menyemangati anak-anak bahwa apa yang dihasilkan dari dia itu dihargai. Iya. Jadi bisa meningkatkan Motivasi. motivasi belajar anak. Baik, Bapak Ibu, itu tadi pertanyaan formasi. Materi hari ini yang akan kita pelajari. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, dengan kertas kecil, silakan ambil kertas kecil. Saya cuma menyiapkan dan ditulis dari kertas ya Bapak Ibu. Tuliskan, ada Bu Yanti? Ada di. Oh iya, ini masih ada stikernya. Nah ini, silakan tuliskan. Jangan sampai tahu siapapun gitu. Ya kalau sudah ditulis ya Bapak. Rahasia. Gak boleh kriminal, rahasia. Aku sudah masuk belum ya? Oh iya. Bapak Ibu tolong tuliskan sesuatu, boleh itu barang, boleh itu orang, nama orang yang menurut panjenengan itu sangat berharga dalam kehidupan Bapak Ibu. Boleh tuliskan barang, boleh tuliskan nama seseorang yang itu menurut panjenengan adalah sangat berharga. Menurut Bapak Ibu itu berharga. Sudah? Itu berupa pujian atau apa? Nama sesuatu yang ini, yang Nama berharga. orang. Nama orang boleh, sesuatu benda, nama orang juga boleh. Itu saya. Yang berharga. Yang tadi dituliskan Bu Prek. Pak Suris, bagaimana caranya supaya Bu Prek ini bisa melepaskan apa yang berharga tadi Pak? Ya. Boleh apapun dilakukan dari polisi. Upayanya apa Pak? Kira-kira apa gitu Pak? Ini pokoknya saya Tugasnya Pak Sulis, tugasnya Pak Sulis adalah mencoba dengan sekuat tenaga meminta Saya ini dulu. Bu Prek memberikan benda. Boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap. Nanti tak kacau Bu Prek. Agar Bu Prek mau membuka kepala kanannya. Gitu Pak. Bukti yang baik hati. Bukan teman saya, Iya. saudara saya. Saya hanya minta satu permintaan. Tolong kertas yang dipegang Bu Prek, benda yang dipegang Bu Prek itu berikan pada saya. Tidak bisa. Udah, ini hadiah kursi. Bu Prek yang baik hati. Saya hanya ingin tahu ini kertas ini isinya apa. Bu,
dibuka sedikit saja nggak apa-apa supaya anak saya Boleh tahu. tidak boleh diminta. Saya udah rayu-rayu jenengan. Jangan sampai terjadi saya getak-getak jenengan dulu. Tidak apa-apa, Pak. Nanti toh itu kalau dibuka juga nggak apa-apa, nggak sakit, nggak apa-apa. Hanya saya ingin tahu benda apa yang panjenengan sangat hargai di kehidupan panjenengan. Gimana Bu? Tidak boleh. Bu, saya minta loh Bu ini. Tidak boleh. Saya paksa loh. Silakan. Sudah. Sudah. Ya. Berhasil? Enggak. Tidak berhasil. Juga nggak dilepas oleh budaya. Apa pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sini? Mempertahankan apa yang berharga, dan sebenarnya apalagi mungkin yang lain ada yang mempertahankan yang berharga. Lalu segala tingkah laku kita ini nanti kontrolnya ada di mana? Diri sendiri. Walaupun Pak Sulis ini tadi memberi pengaruh, berupaya sekuat tenaga untuk mengontrol buprek membuka tangannya. Kalau buprek tidak ingin membuka, ya tidak terbuka. Artinya di sini pelajaran yang bisa kita dapatkan adalah segala tindakan itu semuanya sebenarnya kontrolnya ada pada diri kita. Kan ya? Kita mau belajar tentang perubahan paradigma teori kontrol. Nah, sebenarnya guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Baik kita mengontrol dengan hukuman, dengan motivasi atau penghargaan, itu adalah ilusi. Sebenarnya murid kita, siswa-siswi kita ini bertindak berarti atas kontrol diri mereka sendiri. Ketika mereka akan melakukan sesuatu, itu semuanya dikontrol oleh diri sendiri. Jadi ilusi juga bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi juga bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Itu berarti belum tentu. Ya. Ilusi juga bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ya, kita menghadapi siswa di sini adalah anak. Kalau kita berbicara sebagai orang dewasa, kita sebenarnya tidak punya hak untuk memaksa mereka untuk melakukan suatu tindakan. Ketika kita belajar tentang disiplin positif, di sini kita diperkenalkan dengan teori kontrol. Bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid kita. Ya. Semua perilaku yang ditunjukkan murid kita itu punya tujuan. Kemudian dari teori kontrol ini muncul model berpikir win-win, menang-menang. Ya. Semua pihak harus menang. Ya, bagaimana itu nanti akan kita pelajari di materi berikutnya. Kemudian kita tadi kembali ke sana ya pojok ya. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, termasuk murid kita pun kita sebenarnya tidak punya kapasitas untuk mengontrol mereka. Nah dari sini kita belajar makna disiplin. Makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Dari pemahaman teori kontrol bahwa setiap perilaku murid kita ini punya tujuan, kita nanti akan belajar teori motivasi. Dari model berpikir win-win solution, kita akan belajar tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru terhadap siswa-siswi kita. Gitu, ya. Kemudian ada realitas kebutuhan, kita akan belajar tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Dan kita pun di situ juga akan belajar kebutuhan kita. Bukan hanya murid-murid, tetapi bapak ibu guru pun juga memiliki kebutuhan. Kalau kita belajar kata disiplin, menurut pengalaman saya selama ini menjadi guru, ini adalah bagian yang paling menantang di dalam pekerjaan kita. Betul betul Bapak Ibu? Ya, pengalaman kita paling aneh itu disiplin siswa. Ya, menurut kita selama ini seperti itu. Ya, disiplin berasal dari bahasa Latin. Disciplina, ya. Ejaannya seperti itu. Yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju tujuan dan apa yang dia hargai. Namun di dalam budaya kita apa yang terjadi Bapak Ibu?
makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain supaya orang itu patuh. Ya, seperti kita pada murid-murid kita. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang terjadi. Kita sedih berada. Kita cek sebentar, Bapak. Menurut pengertian di sini, definisinya nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang hendak dicapai. Kita kemarin sudah belajar tentang profil pelajar Pancasila. Inilah bangsa Indonesia masa depan yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita, dan inilah tujuan yang hendak kita capai. Berarti nilai-nilai kebajikan yang akan kita capai bisa kita lihat di dalam 6 dimensi pelajar Pancasila. Gitu ya Bapak Ibu. Contohnya ini sudah tertulis ada 6 dimensi: beriman, bertakwa pada Tuhan, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam sekolah kita selama ini kira-kira apa Bapak Ibu? Yang sudah nampak, nilai kebajikan yang nampak di sekolah kita. Gotong royong, ya saya amati ketika anak-anak piket, ketika anak-anak membersihkan taman, menata taman, ya ketika mereka mengerjakan tugas kelompok. Setiap orang ketika melakukan sebuah tindakan itu pasti didasarkan oleh sebuah motivasi. Ya, pada saat saya belajar modul ini ada sebuah contoh, di mana seorang siswa ditegur gurunya karena setiap hari itu meminta makan dari temannya, dari bekal makan temannya. Kira-kira motivasinya apa ini Bapak Ibu? Dia ingin memenuhi kebutuhan jasmaninya. Teori motivasi perilaku manusia kita baca di sini. Yang pertama, seseorang melakukan suatu tindakan biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini berarti termasuk motivasi dari luar dirinya atau motivasi eksternal. Contoh siswa mengerjakan PR karena siswa yang kalau nggak ngerjain PR masih diberi hukuman oleh guru. Nah, ini berarti dia mengerjakan PR karena ada motivasi eksternal. Yang berikutnya, aku mau belajar giat nih karena ayah menjanjikan aku diberikan supaya dia kalau aku dapat nilai bagus. Ini karena ada motivasi mendapatkan imbalan dari orang lain. Itu juga termasuk motivasi eksternal. Bagaimana dengan motivasi internal? Yang ini merupakan tujuan disiplin positif. Ya, jadi tujuan disiplin yang ingin kita tanamkan pada siswa kita bukan karena motivasi eksternal, tetapi motivasi internal. Untuk apa? Untuk menghargai diri sendiri. Misalnya aku harus bangun pagi, segera mandi, segera sarapan, supaya aku tidak datang terlambat. Nah, kalau terlambat aku pasti ketinggalan pelajaran. Dan ini berarti siswa tersebut sudah punya motivasi internal dalam rangka untuk menghargai diri sendiri. Kita diingatkan akan Bapak Pendidikan, Bapak kita. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa merdeka artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi anak-anak kita itu di dalam merdeka belajar juga catat memerintah diri sendiri, mengelola diri sendiri. Nah, ini judulnya keren ya Bapak Ibu. Dihukum oleh penghargaan. Apa artinya? Penghargaan sebenarnya berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta.
dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Dampak pemberian penghargaan ternyata bisa itu jangka pendek, jangka panjang, ya. Kemudian penghargaan itu sebenarnya mendukung karena memunculkan motivasi eksternal, kemudian mengurangi ketepatan, tidak efektif dan bisa merusak hubungan. Nah, lalu bagaimana kalau kita memberi penghargaan itu rupanya dianggap tidak efektif atau menimbulkan motivasi eksternal? Tadi kita sudah sepakat dulu ya Bapak Ibu bahwa motivasi internal itu yang nantinya akan melahirkan disiplin positif. Kita harapkan siswa-siswi kita ketika melakukan sebuah tindakan itu karena motivasi intrinsik atau internalnya. Nah, lalu bagaimana kalau kita di lapangan nanti kita bersama dengan murid-murid kita? Ada yang perlu diapresiasi dari anak-anak kita. Nah, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Karena kita paham bahwa setiap siswa itu diciptakan Tuhan. Kodrat alamnya itu punya keunikan, punya kekhasan yang berbeda antara satu siswa dengan siswa yang lain. Dan itu ketika pembelajaran kita berpihak kepada siswa, kita wajib untuk memberikan pengakuan kepada semua siswa kita, apapun itu keadaan siswa kita, dan beri pengakuan secara konsisten. Berikutnya, kita harus berfokus pada proses yang dialami murid-murid kita, bukan pada hasilnya. Contoh-contoh apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan rasa empatimu besar sekali. Ya, itu ketika situasinya siswa kita menolong murid baru di kelas. Ini ada contoh. Ketika siswa kita membantu teman-temannya di dalam berkelompok, kita bisa mengapresiasi. Guru menghargai kepedulianmu terhadap teman. Pada saat ada siswa memungut kertas yang berserakan di lantai, mari kita apresiasi murid kita. Terima kasih untuk rasa tanggung jawab. Jadi ada nilai kebajikan yang dilakukan murid-murid kita. Empati, peduli, dan tanggung jawab. Sekarang kita mau membedakan. Bapak Ibu, kita semuanya itu pernah memberi hukuman kepada siswa. Iya apa iya? Iya, saya juga sering banget memberi hukuman. Ya. Apakah yang kita berikan itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Mari kita cek. Mencatat 100 kali di dalam buku, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menurut Bapak Ibu, hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Apa? Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oh, ini ada kata tidak ya. Murid tidak disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, jadi dilepas sepatunya seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Berikutnya masih ada contoh lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, kita cek. Betul ya, jawaban kita ya, cocok ya. Yang terakhir yang salah. Yang terakhir yang salah. salah. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJK. Salahnya di mana? Karena butuh pemanasan ya kalau untuk PJK. Tepuk tangan dulu buat kita. Sudah ada bayangan antara hukuman dan konsekuensi. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kira-kira menyakitkan gitu kalau anak-anak
menerima hukuman ya sebenarnya menyakitkan ya. Kalau konsekuensi memang sesuatu harus terjadi. Berikutnya, perbedaan yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit baik fisik maupun hatinya untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya, kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan. Sering saya kalau bicara dengan anak-anak ngomong-ngomong tersirat bahwa mereka takut dengan kata disiplin. Tapi dengan konsekuensi anak akan menghargai disiplin. Hukuman itu bersifat paksaan. Kalau konsekuensi merupakan stimulus dan tanggapan. Hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi itu mendorong anak mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi itu konsep diri yang baik. Dari hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kita tentu sering di lapangan. Ketika anak tidak, contoh anak melakukan sebuah yang kita anggap itu melanggar nilai kebajikan, misalnya lupa mengerjakan PR, pasti mereka akan berusaha menutupi kesalahannya, membuat alasan yang bermacam-macam. Ya, ini menyembunyikan kesalahan. Dari konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian dari hukuman ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan dari konsekuensi, anak-anak kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Tadi ada salah satu materi esensi yaitu kata restitusi. Restitusi itu apa Bapak Ibu? Mungkin baru sudah pernah mendengar ini. Restitusi Bapak Ibu kita dapat kosakata baru ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita beri ruang kepada anak-anak untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Kira-kira kalau siswa itu melakukan kesalahan, pasti mereka merasa punya masalah. Ya, ada sesuatu ganjalan di dalam hati. Nah, dengan restitusi membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka akan lakukan, gitu. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Bagaimana itu nanti kita bisa praktek. Ciri-ciri restitusi itu apa? Restitusi itu apa tahu? Ya tadi tindakan untuk membuat murid kita itu tidak terus-menerus ada di dalam rasa bersalah. Yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun kita memberi ruang kepada siswa untuk belajar dari kesalahan. Yang berikutnya memperbaiki hubungan. Restitusi itu bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter dan bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Biasanya kalau anak itu salah, terus merasa asing dengan kelompoknya, merasa minder, nah merasa dikucilkan seperti itu. Keyakinan kelas. Kemarin sudah praktek Bapak Ibu minggu kemarin membuat keyakinan kelas. Kita bersama-sama dulu di gereja, saya ajak anak-anak untuk membuat keyakinan sekolah karena saya punya kelas itu. Keyakinan sekolah. Mengapa tidak kata peraturan? Mengapa harus keyakinan? Ya, contohnya ini, Bapak Ibu kita cek dulu. Ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira alasannya apa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Alasannya apa? Keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Alasannya apa? Kesehatan. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Alasannya tidak ketinggalan materi. Ya. Jadi hal-hal itu tadi adalah nilai-nilai atau yang kita yakini
menjadi sesuatu yang harus kita capai, baik itu kesehatan, apalagi keselamatan, dan menghargai diri sendiri. Tidak terlambat menghargai diri sendiri dan waktu. Oh, aku tidak mau ketinggalan materi. Kalau aku datang terlambat, pasti aku ketinggalan materi. Nah, hal-hal itu adalah nilai-nilai yang kita yakini. Kalau kita sudah punya itu, nilai-nilai kebajikan itu, berarti kita sudah ada motivasi intrinsik, bukan dari orang lain sebenarnya. Yang manakah yang merupakan keyakinan kelas Bapak Ibu? Contoh ini. Ini contoh-contoh. Dari yang kiri dulu ya. Kesepakatan kelas. Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Menjaga kebersihan sekolah. Berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Aktif dalam pembelajaran. Tertib. Kemudian ada contoh lagi. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman. Tadi keyakinan kelas itu adalah bisa dipahami Bapak Ibu, mengandung nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu sikap positif yang hendak kita raih. Tadi gambaran kita, sikap positif yang hendak kita tuju adalah yang tercermin di dalam profil pelajar Pancasila. Ini contohnya ya. Kalau tadi memakai helm itu kan yang tidak dicapai oleh masyarakat dalam arti luas. Contohnya memakai helm. Yang ini, yang mana kan yang merupakan keyakinan kelas? Kemarin Bapak Ibu waktu menyusun keyakinan kelas sendiri atau dengan siswa? Dengan siswa. Mengapa dengan siswa? Karena kelasnya ada guru dan siswa. Karena yang di dalam kelas itu ada guru dan siswa. Alasan lain apa? Mengapa Bapak Ibu melibatkan siswa ketika membuat keyakinan kelas? Mencapai kesepakatan. Mencapai kesepakatan. Begini. Nanti yang akan melakukan kesepakatan itu Nah, yang akan melakukan juga siswa sendiri. Jadi kita ajak siswa-siswi kita untuk membuat keyakinan kelas. Yang diyakini siswa akan dicapai di dalam kelas. Gitu ya. Berarti ini yang mana Bapak? Mirip ya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Mirip betul. Tipis bedanya. Tapi ada diagramnya. Peraturan kelas itu termasuk di dalam keyakinan kelas. Kemudian peraturan kelas dan keyakinan kelas itu ada di dalam lingkungan yang positif. Dan lingkungan yang positif itu membentuk budaya positif. Ini sudah terjawab. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Bu ini? kami guru dan murid. Ya. Itu kanan. Ya. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nilai kebajikannya apa di sini? Saling menyayangi. Ya, saling menyayangi. Ya. Kami murid yang semangat belajar. Semangat Ya, nilai kebajikannya semangat. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kita akan belajar menentukan keyakinan kelas. Jika peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya, keyakinan kelas itu bahasanya lebih sederhana, tapi memuat nilai-nilai kebajikan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah keyakinan kelas dari peraturan itu? Kenapa? Tertib, teratur. Ya. Yang mana itu yang habis ya? Paling atas. Oh iya. Kan
Dilarang mengganggu orang lain. Sayang, tidak mengganggu orang lain itu ya menghargai. Sayang, menghargai. Ini nilai-nilai. Menghargai teman, boleh? Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai keyakinan kelasnya disiplin. Ada lagi? Boleh dituliskan tepat waktu? Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya apa ini? Kekerasan dulu. Menghargai. Narkoba kalau di menghargai diri sendiri. Menghargai. Mengasihi ya, kalau kita mengasihi diri sendiri. Tapi kalau anak-anak SD belum gitu Bapak Ibu. Belum sampai ke situ ya. Semoga tidak. Iya. Mengumpat ya Pak, ada ya. Bergantian atau menunggu giliran. Masuk apa nih? Tertib. Budaya tertib. Antri di kantin misalnya. Gunakan masker. Apa nih? Ketaatan, disiplin. Ketaatan ya. Jangan berlari di kelas atau koridor. Sopan. Ya. Bersopan. Kira-kira ini Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan yang akan diyakini anak-anak untuk dikerjakan, dilakukan di kelas selama proses bersama. Ini kita cek. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Nggak cocok ya? Nggak cocok Bu. Nggak cocok? Apa kok ini kita curang pendapat? Oh, meleset ya? Meleset kurang Turun. Naik dikit. Naik sedikit. Iya. Loh, meleset Pak. Iya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya itu nilai keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Oh, tepat waktu itu menghormati orang lain. Ternyata nek pelatih mengganggu temannya juga kok. Ya kan? Ketika dia guru membukakan pintu yang lain jadi teman. Menghormati hak orang lain ya, berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Menghargai ini ada ya. Keselamatan. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya adalah keselamatan. Bergantian atau menunggu giliran. KTP itu dalam rangka menghormati. Oh, ada bersantai, menunggu antrian, menggunakan masker demi kesehatan bersama. Tadi saya maksud Bapak Ibu bahwa setiap orang di dalam bertindak dan bertingkah laku pasti didasarkan pada motivasi. Ya. Motivasi itu muncul dari kebutuhan dasar manusia yang ingin terpenuhi, yang ingin dipenuhi. Jadi kita melakukan sesuatu karena dalam rangka kita memenuhi kebutuhan dasar kita. Ada 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Dengan apa ini bertahan hidup? Makanan ya. Kalau nggak makan bertahan hidup. Kemudian penguasaan, ya. Ini kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Ini ada kebutuhan dasar. Posisi kontrol. Mari kita sedikit merenung Bapak Ibu. Ketika kita menjadi guru selama ini, kita tentu sudah seringkali menghadapi siswa yang itu kita anggap melanggar atau tidak melakukan nilai kebajikan. Tulisannya kekecilan enggak? Ada 5 posisi kita. Sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau dan manajer. Ketika kita memposisikan diri sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah kepada siswa, itu kita membawa siswa memiliki identitas yang gagal. Kalau siswa itu kita dorong untuk memiliki identitas sukses,
itu kita memposisikan diri menjadi pada posisi teman dan pemantau. Sedangkan identitas berhasil pada siswa itu juga bisa kita diraih jika guru menempatkan diri sebagai posisi manajer. Ini kolom yang kedua, sebentar saya geseknya. Identitas berhasil itu melakukan sesuatu karena menghindari hukuman. Identitas yang ini sebagai yang ada di kolom ini mengharapkan imbalan. Jadi motivasi internal, eksternal ya, yang dua ini ya. Sedangkan ini siswa itu bisa memiliki motivasi internal, menghargai diri sendiri. Seperti apa posisi kontrol guru sebagai penghukum? Nih, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, membentak. Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, itu penghukum ya. Kemudian kalau ini sebentar malah biasanya ciri-cirinya seperti ini. Hasilnya seperti apa? Kalau kita membentak anak, dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, kemungkinan tadi menyimpan kesalahan atau membuat kesalahan lain. Akhirnya mereka berbohong. Kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi balik Bapak Ibu. Bagaimana jika guru itu menempatkan diri sebagai pembuat rasa bersalah? Saya juga sering melakukan ini tanpa saya sadari. Guru berceramah dan mengatakan, kamu itu bagaimana? Sepertinya halus suaranya. Tetapi dari kata-kata yang halus itu kita menimbulkan rasa bersalah pada siswa. Ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, sebenarnya halus, tapi itu membuat siswa itu merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali mengatakannya. Ibu capek menasehati kamu. Itu ya. Hasilnya siswa akan menyembunyikan, menyangkal, berbohong, seperti itu. Jika kita menempatkan diri guru itu sebagai teman, ada nggak Bapak Ibu? Guru kadang menempatkan diri sebagai teman bagi siswanya. Ada, ya. Dia guru itu akan membuatkan alasan untuk muridnya. Kemudian kalimatnya biasanya begini, ayolah, buat ibu senang gitu ya, buat bapak guru bangga gitu ya. Masa kamu tidak tahu? Ingat tidak, ibu pernah bantu gitu ya. Ini akan menyebabkan murid kita tergantung kepada kita. Jika kita menempatkan diri sebagai pemantau, kita selalu menghitung-hitung apa yang dilakukan murid kita. Lah kayak seragam salah, lah kayak negara PR dan sebagainya. Itu pemantau. Kalimatnya, coba nak, apa peraturannya hari ini? Gitu ya. Itu pemantau. Akibatnya siswa akan bisa menyesuaikan diri bila diawasi. Tapi kalau tidak ada pemantau, bisa jadi kembali lagi ke sikap awal. Nah, yang paling disarankan guru menempatkan diri pada posisi manajer. Guru akan berbuat apa? Mengajak siswanya berkomunikasi dulu. Mengapa kamu datang terlambat? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Tidak berkomunikasi dulu. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Hasilnya pribadinya akan dikuat, tidak tersebut. Kira-kira gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Kita tentu pernah mengalami posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah. Mungkin kita pernah memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Ayolah nak, lakukan begitu. Ya, dia guru memposisikan diri sebagai apa kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ya, dia sebagai pemantau, Bapak Ibu guru sebagai pemantau.
Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini, nak? Solusimu apa yang akan kamu ambil? Itu berarti kita sebagai kamu itu selalu mengerjakan yang terakhir. Berarti ini sebagai ini yang terakhir Bapak Ibu. Materi yang terakhir tentang restitusi tadi. Restitusi itu adalah tanggapan di mana kita memberi ruang kepada siswa untuk memperbaiki diri. Ya, ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Langkah kita kalau menghadapi siswa yang kita anggap itu melanggar nilai kebajikan ini, kalau kita memposisikan diri sebagai posisi manajer, yang paling ideal adalah kita sebagai guru menempatkan diri sebagai manajer bagi siswa, bukan pembuat rasa bersalah atau bahkan penghukum. Langkahnya ini Bapak Ibu, yang pertama menstabilkan identitas. Kalau ada siswa yang salah, kita katakan, nah setiap orang pasti juga pernah melakukan kesalahan. Itu kita menstabilkan identitas. Bisa juga kalimatnya, kamu bukan satu-satunya siswa yang pernah melakukan ini. Berikutnya, validasi kebutuhan. Kalimat berikutnya yang bisa kita sampaikan kepada siswa. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Gitu ya. Dan tahap yang ketiga, kita ingatkan anak-anak kita tentang keyakinan kelas. Contoh ketika siswa terlambat, kita ingatkan keyakinan kelasnya apa? Oh, disiplin waktu. Oh, datang tepat waktu. Pasti siswa akan ingat karena tadi sudah kita libatkan di dalam pembentukan keyakinan kelas. Ini langkah-langkah Bapak Ibu di dalam menghadapi siswa yang mungkin kita anggap melanggar nilai-nilai kebajikan. Bapak Ibu, kita sudah selesai dengan materi budaya positif. Saya ajak Bapak Ibu, hal baru apa kira-kira yang akan merubah paradigma saya saat ini setelah mendapatkan materi. Atau sebelum refleksi, saya mau memberi waktu kepada Bapak Ibu dulu untuk terima kasih sekali lagi, tetap semangat di dalam melayani siswa. Tidak lupa salam sehat dan bahagia selalu. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bu Kunti sebagai pembawa acara pada siang hari ini. Demikian tadi pemaparan materi dari Ibu Putri yang telah menyampaikan diseminasi disiplin positif. Kita berikan aplaus dulu untuk luar biasa nih Bapak Ibu, banyak sekali pelajaran-pelajaran baru yang kita terima hari ini. Mungkin kemarin kita masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi. Semoga mulai hari ini karena kita sudah paham materinya, kita sudah tahu tentang materinya tadi sudah kita pahami dengan baik. Semoga kita bisa mengaplikasikannya. Terima kasih Tuhan buat kebersamaan kali ini dan boleh belajar banyak hal, mengapresiasikan dalam kehidupan kegiatan belajar mengajar di sekolah ini, terkhusus di dalam kami menyikapi terhadap anak didik serta didik yang terpercayakan kepada kami, sehingga kami boleh menanamkan nilai-nilai budaya positif di dalam kehidupan anak-anak kami. Demikian juga kepada Bapak Ibu guru semuanya, biarlah apa yang kami dapatkan kali ini boleh menjadikan pembelajaran yang berharga bagi kami semua, bahwa kami tidak bisa memaksakan segala sesuatunya kepada peserta didik kami. Terima kasih Tuhan telah memberkati Bu Putri untuk saya yang sudah menyampaikan materi ini kepada kami. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat sehingga kesempatan yang akan datang lebih bijak lagi, lebih baik lagi membawa sekolah ini untuk menanamkan budaya positif di lingkungan kerja kami ini. Terima kasih Bapak. Bila ada hal-hal yang tidak berkenan kepadamu di dalam penyampaian materi saat hari ini, biarlah Tuhan juga berkenan mengampuni kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Budaya positif. Siap. Budaya positif. Siap. Budaya positif. Siap.